Karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa manusia yang terbanyak mengikuti Dajjal dari umatku adalah kaum wanita. Karena saat itu kaum wanita paling rapuh keadaannya. Hai kaum laki-laki, kata Rasulullah, selamatkan istri-istri kamu, selamatkan ibu, bibi, anak-anak perempuan kamu, saudara-saudara perempuan kamu. Tarik mereka ke dalam rumah, ikat mereka di dalam rumah. Siapapun yang keluar dari rumahnya, dia pasti akan tersedot oleh magnet yang sangat kuat yang disebarkan oleh Dajjal ketika Dajjal sampai di kota itu. Iman mereka langsung menguap dan hilang. Saat itu mereka kafir kepada Allah. Orang Korea ini kafir. Jangan suka kepada orang kafir. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Condong hatinya kepada orang kafir, maka tontonlah qori-qori'ah. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, amma yatasaalun. Jangan lagi ditonton itu sinetron-sinetron Korea-Korea. Rusak, nanti pas mau sakaratul maut datang dia ramai-ramai. Apa yang selalu kita tengok, apa yang selalu kita dengar, itulah yang akan datang waktu kita sakaratul maut nanti. Bencana paling besar sekarang yang kita alami adalah karena kita tidak sadar sedang ada bencana. Dan dia suka tuh bergaya. Anak kita begitu akhirnya, karena yang dilihat itu semua itu jadi idolanya. Dan ini menular, lagi ngetren. Ambil handphonenya. Anda yang tidak sanggup lihat anaknya menangis, Anda yang akan menangis sampai akhir zaman. Kita hidup di masa penuh dengan fitnah, penuh dengan godaan, di mana muncul di televisi idola-idola yang diciptakan untuk merusak bangsa dan negara kita. Anak-anak disuruh mencontoh orang-orang yang pandai berjoget, yang pandai menyanyi, artis-artis yang menjadi contoh mereka. Tapi yang jelas dimunculkan di permukaan ini idola-idola yang membuat kita jadi orang nggak benar. Mereka yang akan menjadi idola kita. Bagaimana akhir dari bangsa negara kita. Begitu dia ngeposting, kita nge-like. Kalau dia bikin satanik, ikut-ikutan, kita ngikutin terus kepada apa yang dia lakukan. Nanti di akhirat, semua yang kita lakukan di dunia ini akan kita jadikan sebagai hujjah. Inna kunna lakum taba'a. Kami di dunia senantiasa nge-follow kalian. Kalau bahasa Instagram, kami ini followers. Saya selalu ngikutin kamu dan seterusnya dan seterusnya. Saya pengen mirip dengan kamu gaya-gayanya. Fahal antum mughnuna anna min azabillahi min syai'? Sekarang tolong kami dari azab Allah. Apa kata idola-idola itu? Sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Nasib kita hari ini sama. Gak ada bedanya antara idola dengan para fans. Gak ada bedanya. Malana mim mahis. Kita tidak bisa lari dari azab Allah hari ini. Barulah saat itu mereka menyesal sudah mengikuti orang-orang ini. Pengen berduaan dengan dirimu dede. Emang lagi cantik tapi bukan cantik. Hancur. Kenapa semudah itu dihancurkan? Karena anak di rumah tidak mengenal lagi Islam. Al-Quran yang mereka baca keluar dari tenggorokan tidak masuk ke hati.
Sholat yang mereka lakukan sudah gerakan, bukan memahami sholat. Makanya nasihat sama, demi Allah ya nak, kita doakan dengan air mata, ya Allah lindungi anakku. Aku tidak mungkin menjaga mereka ya Allah dari fitnah-fitnah dunia hari ini. 1 menit pun ayah tidak bisa masukkan kamu ke surga. 1 detik pun tidak bisa ayah mengeluarkan kamu dari neraka. Demi Allah, kamu masuk surga kalau kamu mencari ridha Allah. Kebahagiaan tertinggi bunda di hari kematian kita. Anak kita tidak berikan jenazah kita kepada orang lain, tapi yang mengurus anak kandung kita. Tapi kalau hari ini kita gagal mendidik anak kita, itu jangan harap akan terjadi bunda, demi Allah.